1000027 dari kelas MPTIA akan menjelaskan salah satu knowledge area dari framework PMBOK, yaitu Project Procurement Management. Selanjutnya langsung saja, apa itu Project Procurement Management? Project Procurement Management adalah salah satu knowledge area yang mencakup semua proses-proses penting yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian atau pengadaan produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Biasanya sebuah organisasi bisa saja menjadi buyer atau seller atau penjual atau pembeli dari produk, layanan, atau hasil dari sebuah proyek tersebut. Langsung saja, Project Procurement Management itu tidak hanya itu saja sebenarnya. Lebih detailnya dia juga mencakup mengenai kontrak, manajemen kontrak, manajemen kontrak, kemudian pemantauan perubahan, proses pemantauan perubahan dan yang keduanya itu dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengadministrasikan kontrak atau purchase order yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang terotorisasi. Jadi intinya dia juga mengontrol mengenai kontrak, manajemen kontrak dan change control processes. Langsung saja kemudian Project Procurement Management juga termasuk memantau atau mengontrol kontrak-kontrak, semua kontrak yang dikeluarkan oleh semua kontrak procurement yang dikeluarkan dari luar organisasi yang itu orang dari luar organisasi tersebut merupakan penjual. Oke, jadi ini adalah overview dari proses-proses yang ada di Project Procurement Management. Oke, jadi di sini Project Procurement Management itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal, proses-prosesnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti kontrak, terus kemudian agreement atau persetujuan. Dan di sini dijelaskan juga bahwa kontrak itu bisa saja, kontrak atau persetujuan itu bisa saja simple atau sederhana atau kompleks, tergantung kepada deliverables atau effort yang dibutuhkan untuk pengadaan barang atau layanan atau hasil tersebut. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa procurement kontrak atau kontrak pengadaan itu di dalamnya ada terms and condition, terus kemudian ada responsibility, mungkin ada banyak lah
di situ isi-isinya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa seorang kontrak itu bisa saja dipanggil di sini itu sebagai bisa saja disebut persetujuan, an agreement, an understanding, a subcontract, or a purchase order. Itu di sini kontrak penyebutannya bisa beda-beda menurut knowledge area project procurement management. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa biasanya tim manajemen proyek itu biasanya masih mencari bantuan di awal-awal fase project procurement management seperti contracting atau pembuatan kontrak purchasing atau pembelian purchasing. Habis itu ada hukum-hukum yang dibutuhkan di setiap kontrak. Kemudian ada technical disiplin atau disiplin ilmu yang lebih teknis di masing-masing bidang. Itu biasanya masih dibutuhkan di awal-awal oleh project management team. Selanjutnya biasanya penjual itu bisa juga disebut atau diidentifikasi namanya itu bisa saja berbeda menurut knowledge area ini. Bisa saja penjual itu disebut sebagai a contractor, a subcontractor, vendor, service provider atau supplier. Dan kemudian hal tersebut itu bisa saja berbeda atau bisa saja dia itu menjadi kontraktor ketika buyer memposisikan dia memang menjadi kontraktor. Jadi tergantung dari kondisi yang ditentukan oleh buyernya. Terus selanjutnya buyer bisa saja disebut client, customer. Menurut framework ini ya, menurut knowledge area ini, buyer bisa disebut sebagai client, customer, prime contractor, acquiring organization, service requestor, atau purchaser. Nah, itu tadi hal sebutan-sebutan lain untuk seorang buyer. Di sini juga biasanya penjual bisa saja dan biasanya juga di awal-awal proses itu seorang penjual itu akan disebut sebagai seorang bidder atau seseorang yang menawarkan sesuatu. Oke, itu saja mungkin bisa dijelaskan di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang mungkin saya akan langsung lewati karena saya sendiri juga kurang paham dan menurut saya kurang penting untuk dijelaskan. Langsung saja di sini ada proses yang pertama yaitu plan procurement management, di mana proses ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini outputan utamanya nanti adalah procurement management plan. Oke, langsung saja ke halaman selanjutnya. Saya tidak perlu menjelaskan definisinya ya karena sudah saya jelaskan. Atau mungkin saya akan jelaskan ya. Intinya di sini dia itu akan mendokumentasikan keputusan project procurement, menspesifikkan pendekatan yang digunakan dan mengidentifikasi potensial seller atau penjual yang potensial. Oke, jadi ini adalah gambar atau diagram dari plan procurement management, prosesnya dari data flow-nya. Diagram data flow dari proses plan procurement management. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke inputan dari proses plan procurement management. Jadi yang pertama yang jadikan inputan adalah project management plan, dan biasanya dijadikan inputan itu adalah scope baseline, tapi tidak terbatas pada itu saja. Dan isi dari scope baseline yang akan dijadikan inputan benar-benar lebih detailnya adalah project scope statement, yang nantinya di situ akan ada deskripsi dari scope dari pekerjaannya yang akan diserahkan ke seller. Kemudian ada WBS di mana ini menunjukkan work breakdown structure keberapa atau yang mana yang akan dikerjakan oleh seller. Kemudian ada WPS dictionary atau penjelasan lebih detail dari WPS yang akan dikerjakan oleh seller tersebut. Kemudian ada requirement documentation, di mana requirement documentation ini biasanya jadikan inputan adalah informasi penting mengenai requirement dari proyek. Kemudian ada requirement informasi mengenai requirement yang memang itu merupakan requirement kontraktual atau requirement legal seperti keamanan, terus kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Soalnya ada risk register di sini digunakan, yang diambil dari risk register nantinya ini adalah daftar risk beserta dengan analisis dan respon yang sudah direncanakan. Soalnya ada activity resource requirement di mana ini akan menunjukkan informasi yang dibutuhkan, kebutuhan informasi requirement yang dibutuhkan seperti informasi requirement yang dibutuhkan oleh tim proyek seperti orang, kemudian perlengkapan dan mungkin lokasi atau lain-lain. Soalnya ada project schedule di mana ini akan menunjukkan
kapan deliverables dari sales tersebut itu akan harus sudah dihasilkan atau harus sudah diberikan kepada tim proyek. Soalnya ada activity cost estimate, yaitu biaya yang akan dialokasikan untuk procurement, dan itu diambil dari dari activity cost estimate. Soalnya ada stakeholder register, di mana stakeholder register ini akan berpartisipasi dalam bukan berpartisipasi, tapi stakeholder register ini akan menunjukkan interest dari masing-masing dari masing-masing stakeholder itu ke proyek seperti apa interestnya. Selanjutnya ada enterprise environmental factors, di mana dari bagian ini yang nantinya akan mempengaruhi plan procurement management proses atau proses ini adalah pertama marketplace condition, product, service, and result that are available in the marketplace, suppliers termasuk dengan track recordnya, typical terms and condition for product, services, and result, unique local requirement. Tapi tidak terbatas pada itu saja. Langsung saja kita lanjut ke organizational process asset, di mana yang di sini yang akan mengaruhi proses ini nantinya adalah formal procurement policies, procedure, and guideline. Jadi kebijakan, prosedur, dan guideline yang berhubungan dengan pengadaan yang resmi. Soalnya ada sistem manajemen dan ada an established multi-tier supplier system yang ada di organisasi. Soalnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe atau kategori-kategori kontrak menurut sudut pandang dari fleksibilitas harga. Yang pertama ada fixed price contract, di mana kontrak ini itu intinya kontrak ini mempunyai total price atau total harga yang tetap atau fix terhadap sebuah produk, layanan, atau hasil yang akan disediakan oleh penjual. Selanjutnya ini ada tipe-tipenya. Yang pertama ada firm fixed price contract, di mana kontrak ini itu biasanya adalah kontrak yang fix, tetapi apabila scope dari proyek itu bertambah atau berubah, maka harga kontrak bisa saja diubah. Selanjutnya ada fixed price incentive fee contract, di mana kontrak ini itu jadi awalnya mereka menentukan deliverables atau milestone dari pengadaannya, dan nanti dari masing-masing pengadaan itu apabila tercapai, maka dia baru akan menentukan fixed price-nya atau harga tetapnya itu berapa. Jadi dicapai dulu baru nanti akan menentukan fixed price-nya. Jadi tidak bisa di awal menentukannya. Soalnya yang ketiga ada fixed price with economic price adjustment contract, di mana ini biasanya kontraknya itu bersifat jangka panjang, sehingga harganya memang pertama fix, tetapi apabila ada kondisi-kondisi tertentu di masa depan, karena ini jangka waktunya panjang seperti inflasi dan lain-lain, maka akan bisa diubah total harga atau total price-nya, jadi tidak fix lagi. Selanjutnya ada tipe yang kedua, yaitu cost reimbursable contract, di mana kontrak ini tuh cost-nya bisa diubah atau harganya bisa diubah. Jadi kategori kontrak ini itu intinya adalah harga atau total harga dari pengadaan itu bisa diubah oleh kedua pihak atau mungkin dari seller. Langsung saja kita masuk ke masing-masing masing-masing cabang dari cost reimbursable contract. Jadi di cost reimbursable contract ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama cost plus fixed fee contracts, di mana ini tuh fee-nya atau cost-nya itu atau uangnya itu akan dibayarkan ketika pekerjaan atau deliverables-nya itu sudah tercapai ke buyer, dan ini tidak akan menilai performa dari seller, dari penjualnya tidak akan dinilai. Jadi pokoknya itu pekerjaanmu selesai maka saya bayar. Terus yang kedua ini ada cost plus incentive fee contracts, di mana ini tuh biasanya di cost final itu akan lebih besar atau lebih kecil dari di final cost, nantinya itu akan terjadi perbedaan dengan estimated cost, biasanya lebih besar atau lebih kecil karena di masing-masing milestone atau di masing-masing deliverables itu ada penilaian performa dari seller, dari kinerja dari seller, di mana penilaian itu disamakan persepsinya antara penjual dengan pembeli. Terus kemudian ada yang terakhir cost plus award fee contracts, di mana yang ini itu hampir sama seperti cost plus incentive fee contracts, di mana kalau cost plus incentive fee contracts itu terdapat sharing atau persamaan persepsi mengenai
kinerja yang disepakati, kinerja seller yang kinerja penjual yang nantinya disepakati akan dibayar itu seperti apa. Nah, kalau di sini itu tidak ada sharing. Jadi intinya semua subjektivitas dari pembeli, di mana pembeli ingin bukan kon itu, sorry, maaf. Kamu itu penjual harus mencapai kinerja seperti ini tanpa ada sharing dengan penjual. Jadi fee akan dibayarkan apabila penjual mencapai kinerja-kinerja tersebut, dan bisa saja penjual tidak dibayar apabila tidak mencapai kinerja atau performa yang sudah ditentukan oleh buyer secara subjektif tersebut. Soalnya ada time and material contract. Jadi di sini ini saya langsung menjelaskan singkat saja. Dari kontrak ini adalah kontrak gabungan antara fixed price dengan cost reimbursable contracts. Jadi kedua itu digabungkan, di mana di dalamnya ada yang fix, ada yang bisa diubah. Karena kalau dilihat dari namanya dan ada penjelasan singkatnya, time itu biasanya bisa diubah karena time itu relatif, dan kalau material tidak bisa diubah karena material harganya sudah tetap segitu. Oke, selanjutnya ada tools and teknik dari plan procurement management. Yang pertama, make or buy analysis, di mana analisis ini adalah analisis manajemen yang menentukan apakah kita bisa membuat barang yang kita butuhkan tersebut ataukah kita harus membelinya. Intinya seperti itu, dan nanti di situ juga ada budget-budget constraint yang akan mempengaruhi decisionnya, dan tipe dari kontrak yang kita buat juga akan mempengaruhi make or buy analisis ini. Soalnya ada expert judgment, yaitu penanyaan mengenai ahli, ya biasanya ahli dari, karena ini hubungannya dengan kontrak, biasanya ahli hukum dan mungkin ahli-ahli lain yang dibutuhkan. Kemudian ada market research, dimana ini hampir sama kalau di proses SAP itu seperti vendor selection. Jadi kita menseleksi vendor-vendor yang akan kita mintai proses tendernya, akan kita mintai quotationnya. Jadi vendor-vendor yang memang bagus untuk pengadaan yang dibutuhkan oleh tim proyek. Jadi dilakukan seleksi vendor. Selanjutnya ada meetings, di mana meetings ini akan dilakukan rapat dengan mengenai strategi procurement. Nah, terus kemudian ada output dari plan procurement management, di mana procurement management plan ini isinya, langsung saja saya jelaskan isinya. Nanti ada type of contract to be used, risk management issues, whether independent estimates will be used and whether they are needed as evaluation, aksi-aksi yang dibutuhkan tim manajemen untuk melakukan procurement. Kemudian standardized procurement document, managing multiple suppliers, coordinating procurement with other project aspect, any constraint and assumptions that could affect planned procurement, handling the long lead time to purchase a certain item from seller, handling to make or buy decisions and linking them into the estimate activity resources. Kemudian ada setting the schedule dates in each contract for the contract deliverables, identifying requirement for performance bonds in insurance contract to mitigate some form of project risk, establish the direction to provide to the seller and on developing and maintaining a work return structure, establish the form and format to be used for the procurement or contract statement of work, identifying pre-qualified sellers jika ada, kemudian procurement metrics to be used to manage constraint and evaluate seller. Di metrik-metrik yang akan digunakan untuk metrik-metrik pengadaan yang akan digunakan untuk mengevaluasi penjual. Oke, langsung saja yang kedua, ada hasilnya. Nanti ada procurement statement of work, di mana ini yang bersama seperti scope statement. Jadi deliverables itu harus seperti apa, terus habis itu kriteria penerimaan atau sukses kriteria itu kriteria kesuksesan dari procurement nanti seperti apa yang akan ditentukan oleh dari tim proyek kepada seller itu. Nah, yang akan diberikan pada seller. Selanjutnya ada procurement document, di mana procurement document ini lebih ke arah kontrak dan agreement. Mungkin maaf, bukan kontrak. Jadi biasanya procurement document itu lebih ke arah seperti purchase order, terus kemudian ini seperti apa ini? Lihat, request for information, invitation for bid, request for proposal, request for quotation, tender notice, invitation for negotiation, and invitation for seller initial response. Jadi ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan. Itu tadi dokumennya sudah saya sebutkan, dan biasanya di sini
kalau melihat dari itu semua, itu mereka meminta data-data dari vendor-vendor yang mungkin sudah terseleksi. Soalnya ada source selection kriteria, di mana ini akan menjadi kriteria pemilihan dari vendor. Vendor-vendor tersebut itu akan dilakukan pemilihan seleksi dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Biasanya tidak terbatas pada ini saja. Yang pertama, understanding of need of, yaitu yang ada pertanyaannya di sebelahnya. Terus kemudian overall of life cycle cost, technical capability, risk management approach, technical approach, warranty, financial capacity, production capacity and interest, business size and type, past performance of sellers, track record, references, intellectual property of right, proprietary rights. Terus selanjutnya ada make or buy decisions, di mana outputannya dari ini merupakan outputan dari salah satu tools dan teknik make or buy analysis. Di mana nantinya kita akan menentukan keputusan kita akan membuat atau kita akan membeli barangnya. Terus kemudian ada change request, yang biasanya akan mengubah beberapa dokumen yang ada di proyek. Selanjutnya ada project document update, yang biasanya mengupdate requirement documentation, requirement traceability matrix, dan risk register. Tapi tidak terbatas pada itu. Ini adalah diagram data flow dari proses ini. Oke, selanjutnya masuk ke inputan dari conduct procurement atau proses melakukan pengadaan. Itu pertama ada procurement management plan. Jelas ini akan menjadikan inputan karena semua yang akan semua mengenai procurement sudah dilakukan perencanaannya di procurement management plan. Soalnya ada procurement dokumen seperti ternyata kontrak masuk juga ya. Ada kontrak, agreement, kemudian tadi yang sudah sebutnya request for quotation, dan lain-lain. Soalnya source selection of criteria, jadi source selection of criteria yang sudah saya jelaskan tadi dimasukkan lagi menjadi input di conduct procurement, karena di sini akan dilakukan seleksi atau penentuan satu orang yang akan dijadikan satu vendor yang akan dijadikan penyuplai atau penjual kepada kita, kepada pembeli tim proyek. Selanjutnya ada seller proposal, jadi proposal dari penjual yang sudah masuk ke kita akan kita jadikan inputan di proses ini. Soalnya ada project document yang mungkin akan dimasukkan ke sini adalah atau akan dijadikan inputan di bagian ini adalah risk register. Kemudian ada make or buy decision, di mana ini kenapa dimasukkan ke inputan karena ini yang dijadikan acuan utama kita membuat atau kita akan membeli barang yang kita butuhkan atau layanan atau result yang kita butuhkan tersebut. Soalnya ada procurement statement of work yang sudah saya jelaskan, dan biasanya isi yang akan dijadikan inputan di bagian ini adalah specification, quantity desired, quality levels, performance data, period of performance, work location, dan requirement lainnya. Jadi isinya itu seperti requirement pada scope atau cakupan dari pengadaan ini. Soalnya ada organizational process asset, di mana ini yang akan dijadikan inputan adalah listing of prospective and previously qualified seller, information on relevant past experience with seller, track recordnya bagus atau jelek, kemudian prior agreements. Soalnya tools dan teknik yang biasa digunakan adalah bidder conference atau konferensi bidder, di mana seperti proses tender ini dia mengajukan proposal, seller mengajukan proposalnya, kemudian proposal evaluation teknik, jadi mengevaluasi proposal berdasarkan kebijakan-kebijakan organisasi, kebijakan-kebijakan mengenai proposal atau mengenai pengadaan yang ada di organisasi. Misalnya independent estimates, jadi di sini buyer melakukan pemerkiraan sendiri mana yang lebih cocok. Misalnya ada expert judgment, kita tanya kepada ahli, entah itu ahli hukum atau ahli lain yang dibutuhkan. Kemudian advertising, mengiklankan yang procurement yang kita butuhkan, dan analytical techniques atau kita melakukan analisis di sini. Jadi procurement negotiation ini adalah apa ya? Jadi setelah kita menseleksi seller-seller atau penjual-penjual yang sudah sesuai dengan kriteria, maka mereka akan mengirim proposal. Proposal tidak berhenti di itu saja. Jadi proposal itu kan belum tentu menguntungkan kita banget. Bisa saja dia menguntungkan lebih ke arah dia. Di sini kita harus melakukan negosiasi agar proposal tersebut itu sangat menguntungkan kita, karena memang tidak terbatas pada proposal saja. Biasanya seller memang akan bersiap untuk melakukan negosiasi. Dan nanti dari seller mana yang paling menguntungkan kita setelah negosiasi, yaitu yang akan kita pilih. Soalnya nanti outputnya adalah selected seller, yaitu siapa penjual yang akan kita pilih, yaitu vendor yang akan kita pilih untuk melakukan pengadaan tersebut. Kemudian agreement atau kontrak dengan penjual tersebut, yaitu persetujuan mengenai procurement ini.
Dimana isi dari persetujuan itu ada ini statement of work, schedule baseline, performance reporting, period of performance, role and responsibilities, sellers place performance, pricing, dan lain-lain, payment terms juga, place of delivery, inspection, dan lain-lain. Kemudian ada resource calendars, di mana ini menunjukkan seperti dulu yang sudah dijelaskan di proses sebelumnya mengenai resource calendar, di tanggal segini dia butuh resource berapa. Seperti kita ini menjadi customer dari sebuah proyek, jadi dia itu adalah tim proyeknya, kita adalah customernya, seperti itu. Procurement itu memposisikan tim proyek seperti customer atau klien dari sebuah proyek. Soalnya change request, dan ada project management plan updates, dan biasanya diupdate ada cost baseline, scope baseline, schedule baseline, communication management plan, dan procurement management plan. Soalnya di project document updates nanti akan mengupdate mengenai requirement documentation, requirement traceability documentation, risk register, stakeholder register. Tapi dari kedua outputan tersebut tidak terbatas pada itu saja yang akan diubah. Soalnya masuk ke proses yang ketiga, yaitu control procurement, di mana control procurement ini adalah proses mengelola hubungan procurement, memantau kinerja kontrak, dan melakukan perubahan apabila memang dibutuhkan oleh proyek perubahan pada procurement tersebut. Ini ada data flow dari proses control procurement. Selanjutnya, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk mengontrol sebuah procurement, maka proses yang mungkin bisa kita lakukan adalah direct and manage project work, kayak gitu langsung. Ya, saya sebutkan saja ya, direct and manage project work, control quality, perform integrate change control, dan control risk. Yaitu mungkin bisa dibaca definisinya masing-masing karena keterbatasan waktu ya ini ya. Selanjutnya ada control procurement inputs, input dari proses control procurement. Yang pertama ada project management plan. Jelas ini akan dijadikan input karena ini adalah inti dari project procurement management. Soalnya ada procurement dokumen, di mana ini biasanya merupakan kontrak dari procurement. Kemudian ada agreement, yaitu persetujuan dari kedua pihak, penjual dan pembeli. Kemudian ada proof change request, work performance data yang biasanya berisi technical documentation dan work performance information. Kemudian ada work performance data, yaitu data yang kita dapatkan dari pemantauan kinerja dari procurement. Soalnya ada tools and teknik dari control procurement. Yang pertama contract change control system. Ya ini kita apabila ingin melakukan perubahan itu di kontrak seperti apa gitu ya. Kemudian procurement performance review, jadi dari kinerja procurement yang akan kita lakukan review. Kemudian inspection and audit, kita melakukan audit dan inspeksi seperti apa dari works performance statement of work-nya yang sudah ditentukan atau kontraknya yang sudah ditentukan dengan penjual itu apakah dipenuhi semua oleh penjual. Soalnya ada performance reporting, payment system yang dipakai untuk penjual, jadi kita akan membayar semuanya ke sana, melakukan pembayaran ke akun dari penjual tersebut. Soalnya ada claims administration, jadi apabila ini berisi penalti gitu, apabila penjual ternyata tidak melakukan apa yang dispesifikan, maka ada penalti biaya segini. Ternyata pembeli tidak melakukan perubahan seenaknya, maka penjual boleh melakukan penalti segini dan lain-lain lah. Terus dari code management system, jadi ini adalah sistem perekaman atau mengetrack kontrak dari procurement ini. Soalnya nanti outputnya ada work performance information, yaitu pengolahan data dari controlling work performance data dan data-data yang didapatkan di aktivitas-aktivitas lain. Selanjutnya ada change request, kemudian ada project management plan update yang biasanya mengupdate procurement management plan, schedule baseline, dan cost baseline, tapi tidak terbatas pada itu saja. Selanjutnya ada project document update yang biasanya akan mengupdate dokumen-dokumen proyek, seperti mungkin bisa saja di bagian work statement of work-nya dengan project statement of work dengan penjualnya dan lain-lain. Organizational process asset update yang biasanya akan mengupdate tapi tidak terbatas pada hal ini saja, seperti correspondence, payment schedule and request, seller performance evaluation documentation. Selanjutnya ada proses yang terakhir, yaitu close procurement, di mana ini adalah proses menutup sebuah procurement. Langsung saja. Ini adalah data flow-nya. Nah, ini adalah inputannya. Jadi inputan dari proses ini adalah project management plan, jelas. Jadi menspesifikasikan hal-hal apa yang dilakukan di procurement management. Project management plan, bukan procurement management plan. Oh, ternyata dari project management plan yang diambil hanya procurement management plan biasanya.
Terus selanjutnya procurement document mengenai kontrak dan lain-lain. Terus hanya tools dan teknik yaitu procurement audit, jadi hasil audit dari proses sebelumnya itu kontrol procurement tadi itu diolah hasilnya auditnya dan dilihat apakah ternyata memenuhi atau tidak gitu loh dari deliverables yang dibutuhkan oleh perusahaan dan yang sudah dilakukan oleh penjual. Soalnya procurement negotiation, jadi ketika ternyata auditnya hasilnya ternyata tidak imbang, akan dilakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Misal tidak mencukupi, maka akan dilakukan negosiasi dari penjual dan pembeli, di mana pembeli biasanya akan meminta harganya turun atau seperti apalah, banyak negosiasinya. Kemudian ada record management system, yaitu sama yang sudah jelaskan sebelumnya. Nanti outputannya adalah close procurement, jadi procurement yang sudah ditutup. Nah, di sini outputannya adalah procurement yang sudah selesai. Soalnya nanti ada organizational process update, di mana dia akan mengupdate procurement file, deliverable acceptance, lesson learned documentation. Dan di sini mengenai close procurement ada close procurement ada dokumen hasilnya, itu berupa formal written notice that the contract has been completed. Jadi notifikasi atau catatan yang menunjukkan bahwa kontrak sudah dipenuhi semua oleh penjual. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Abdul Aziz, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, salah-salah kalimat, atau salah-salah pemahaman, karena saya sendiri juga di sini masih belajar dan mungkin ini agak mepet saya mengerjakannya. Jadi terima kasih Anda sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.